pagi UCC. Come on, saudara kita bangkit berdiri. Saya percaya pagi hari ini saudara datang ke tempat ini bukan sekedar rutinitas amen, tapi saudara datang ke tempat pagi ini karena saudara mau menyembah Tuhan yang hidup. Berapa ya saudara rindu? Lambaikan tangan saudara. Oleh karena saya mau ajak setiap kita, mari kita saat ini arahkan seluruh kesadaran kita kepada Dia, amen. Pagi hari ini kita mau parkir dulu seluruh pemikiran-pemikiran kita, karena pagi hari ini Tuhan yang hidup ada bersama-sama dengan kita, amen. So saya ajak setiap kita, mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Saya ajak setiap kita, mari kita sama-sama menarik nafas. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan. Sebelum kita bernyanyi bersama-sama, boleh kasih kita, come on, ucapkan syukurmu dari dalam hatimu. Ucapan syukurmu dari dalam batinmu. Pastikan surga mendengar ucapan syukurmu pagi hari ini. Come on, church. His name, Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, He's holy, holy and morning sun, all the heavens shine your name. All creations, come on. All creations bow to worship. Raise your hands, church. Memposisikan hatimu di hadapan Tuhan, yang rindu memposisikan seluruh kesadaranmu pagi ini di hadapan Tuhan. Panggil kembali namanya, katakan Yesus.
Kalau pagi ini kau nyatakan bahwa Yesuslah yang terindah, Yesuslah harta yang paling berharga, Yesuslah sesuatu pribadi yang tidak pernah akan diambil darimu. Maukah kau nyatakan itu pagi ini? Angkat suaramu, nyatakan Yesus, Yesus, thank you Lord. Semua bisa hilang dari hidup kita, semua bisa diambil dari kehidupan kita, tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu pribadinya. Itu pribadinya. Kalau kau sungguh-sungguh syukuri pagi hari ini, pastikan itu sebuah pengungkapan dari dalam batinmu. Terima kasih, bersyukurlah buat pribadinya. Bersyukurlah buat seluruh kepribadinya dalam hidupmu. Dia mengasihimu, dia mencintai kita, dia hebat, dia luar biasa, dia dahsyat, dia mempesona kita, dia mengangkat kita, dia membawa kita, dia mengangkat kita untuk terus kembali maju dalam kehidupan ini. Shout to the Lord, all the earth, let us see power and majesty raised to the King. Mountains bow down and the seas will rise at the sounds of your name. Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Come on.
karena janji-Mu Tuhan. Kami hidup karena perjanjian dengan-Mu Tuhan. Kami tidak hidup karena fakta. Fakta boleh berkata apapun Tuhan. Tapi janji di dalam-Mu ya dan amin Tuhan. Janji di dalam-Mu yang membuat kami hidup dan terus melangkah dalam hidup hari ini. Terima kasih Bapak. So pagi hari ini, there is no reason. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak menyembah Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak memuji Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Wow. Wow. Saudara siap memuji Tuhan? Boleh bilang kiri kanan. Come on, siap memuji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Kitab Wahyu mencatat bahwa satu hari nanti akan ada jutaan bahkan orang yang tidak terbilang jumlahnya akan berkumpul bersama, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Siapa orang-orang itu? Orang-orang yang telah diselamatkan dari kesusahan yang besar. Bukankah itu destinasi saudara dan saya? Berapa banyak orang satu hari akan berdiri di hadapan tahta? Kalau itu saudara, angkat tanganmu. Come on. Come on, ini persekutuan orang-orang kudus. Come on, church. Are you ready to worship God? Are you ready to praise the Lord? This is the time to praise the Lord. Come on. Kita tepuk tangan sama-sama ya. We're not just singing. Kita bukan sekedar bernyanyi, but we are declaring our faith. Kita mendeklarasikan iman kita. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara untuk apa saudara? Katakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saudara dan saya berdiri di hadapan Raja. Amin. Raja yang hidup, yang menyelamatkan hidup saudara, yang menolong hidup saudara. So pagi hari declare hal ini kepada Dia. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Satu suara, come on. Are you ready? Bersama dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan bersama dari Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Pada akhirnya semua di antara kita akan berada di hadapan Dia dan menyembah Dia. Raja, Raja.
Haleluya, angkat tanganmu sama keselamatan dari Allah. Come on, I wanna hear your voice, church. Sekali lagi katakan, Dia dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada tanah domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia Sorai-mu yang terbaik, seluruh yang kau bisa berikan terbaik. Come on, berikan sorai-sorai, come on. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Siap-siap kita bertepuk tangan sama-sama dengan saya. Come on, church. Kalau saudara dan saya kelak bertemu dengan Tuhan, tidak ada yang kita bisa lakukan selain kita cuma duduk, diam, mendengarkan Dia. Ajakku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejuk. Angkat tanganmu dan katakan, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Saat Kau menanti untuk bawaku bersekutu dalam damai yang sejuk. panggil biarlah ini jadi doa kami Tuhan. Inilah rinduku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kadu Akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasih.
syukuri kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Lambaikan tanganmu. Just imagine apa yang terjadi kalau tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Just imagine. Please be seated. Please be seated. Wow. Setiap proses always ugly at the beginning. Selalu jelek di awal. Messy at the middle. But trust me, it always glorious at the end. So kalau hari ini hidupmu berproses, believe it, one day your life will be glorious. Amen. Pagi hari teduhkan batin kita di hadapan Tuhan. Hanya fokus kepada Dia. Amen. Saya undang setiap kita, kemauan kita bangkit berdiri. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku tetap dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Angkat tanganmu dan katakan, ku Rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Lu hidup Dengan kasih-Mu diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidup dengan kasih-Mu. diam di Hadirat-Mu. penuhi kami Tuhan. Di hatiku dengan Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Aku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Angkat suara-Mu dan katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Lu hidup dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur
Lepaskan yang selama ini kau pegang. Lepaskan semua yang berharga dalam hidup. Karena hanya Yesus yang kau punya kan. Hanya Yesus yang kita punya. Suatu hari kita akan selesai di bumi ini. Kita akan pulang gak bawa apa-apa. Mau kau menghancurkan buli-buli narwastumu. Dan kau duduk dekat kaki Tuhan. Dan kau bilang, yang selama ini kau anggap berharga. Pekerjaanku Tuhan. Keluargaku. Tapi aku hanya mau duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat di kaki Tuhan. Duduk dekat di kaki Tuhan. Tenang sejenak di hadapan Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Hidupku yang berkelap atas, ku
kita sembah Dia. He's the King of Kings, He's worthy to be praised. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, terhubung denganmu Tuhan, lalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Panjatkan dengan iman, saudara. Come on everybody, say, come on everybody. Terhubung denganmu, lalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, come on, sing it for everybody. Lift up your hands, come on. Terhubung denganmu, lalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Thank you Alden. Saudara siap terima firman? Taruh perhatian penuh kepada kebenaran firman. Dari kecil kita kenal kitab suci. Kita tahu bahwa kitab suci memberi kita hikmat. Kitab suci bertujuan untuk mengajar, mendidik kita. Betul? Menuntun kita. Oleh karena taruh perhatian yang penuh kepada kebenaran firman. Amin. So, seperti saudara ketahui di bulan ini adalah bulan di mana kita berbicara mengenai knowing God. Selama setahun ini almost 10 bulan ini. Gak terasa seperti baru kemarin kita melewati pergantian tahun. Gak terasa sekarang 2 bulan lagi kita akan menutup tahun ini. Dan selama 10 bulan ini kita berbicara berarti bicara knowing God bicara selama 4 bulan. Dan di bulan ini adalah bulan terakhir kita berbicara tentang mengenal Tuhan. Sama-sama katakan kiri kanannya mengenal Tuhan. Waktu saya diminta untuk coaching sharing, saya mencoba berdoa kepada Tuhan. Saya memplot penuh, perhatian penuh saya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau untuk aku sampaikan? Saya coba melihat, mengenal Tuhan dari berbagai macam sudut pandang. Saya mencoba merenungkan berbagai sudut pandang tentang mengenal Tuhan. Tapi selalu saya end up, kalau kita bicara mengenal Tuhan, kita perlu mengerti the first thing has to come first adalah kita perlu mengerti yang namanya bergeming. Boleh bilang kiri kanannya? Bergeming. Apa itu bergeming? Bergeming artinya diam. Seringkali kita salah mengartikan, kita ngomong dia tidak bergeming. Itu artinya tidak diam tuh. Artinya atau bergeming itu artinya diam. There is no move. Nah saya coba ingat, kapan saya terakhir berbicara di tempat ini di UCC mengenai diam. Mei 2022 saya berkhotbah dengan judul Stand Still a While. Waktu itu UCC masih pakai
tempat di Pasir Kaliki. Nah, kalau kita berbicara mengenai mengenal Tuhan, sebelum kita berbicara terlebih jauh mengenai banyak hal, kita perlu mengerti dan kita perlu memahami apa itu diam. Karena tanpa diam, maka kita gak perlu bicara terlalu banyak. Tanpa dimulai dari sebuah platform yang namanya diam, tidak akan ada progres dalam kehidupan. Nah, kata diam diambil dari kata Hebrew rafa. Artinya to be weak. Artinya untuk mengendur, menurunkan tekanan, untuk berhenti, untuk rilis. Tapi kalau kita renungkan arti kata rafa sebenarnya semuanya mengandung cuma satu makna. Bicara tentang kontrol, tentang kendali. Salah satu yang membuat kita sulit untuk diam, rupa-rupanya adalah kita mau terus memegang kendali dalam kehidupan ini. Dan kita pikir waktu kita belajar memegang kendali, kita bisa mengenal Tuhan. Saya mau kasih tahu, saudara, kalau saudara mau kenal Tuhan, kalau saudara mau dapatkan intisari dari the word of God, kalau saudara mau dapatkan sesuatu waktu ada seorang pengkhotbah berbicara dalam kehidupan saudara, saudara yang saudara perlu lakukan, saudara perlu diam. Nah, saya mau ajak saudara melihat sebuah kisah klasik terkait dua wanita. Kisah ini pasti sering saudara dengar. Saya mau ajak, karena saya tidak menyiapkan PowerPoint, saya mau ajak minta tolong Oden membuka Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Kita akan baca sama-sama. Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku." Tapi Tuhan jawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih," sama-sama kita katakan kata-kata ini, "bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Oleh karena itu judul khotbah saya pagi hari ini adalah Having a Merry Heart in a Martha's World. Memiliki hati seperti Maria di dunia yang begitu busy. Di dunia yang begitu bergerak dengan cepat. Di dunia yang begitu luar biasa bergulir dengan cepat menuju kehancurannya. Vin, kamu bicara terlalu jauh. Hari ini kita, Karatna tadi mengingatkan, hari ini adalah hari pelantikan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rasa-rasanya baru kita memilih hari ini, tidak terasa sudah dilantik. Zaman bergerak begitu cepat. Perang semakin panas. Waktu itu William menyampaikan waktu itu William menyampaikan perang. Kita tahu Iran menyerang Israel. Kita tidak tahu kapan Rusia serang Israel. Harga emas hari ini sudah mencapai menuju 3.000 per troy ounce. Harga emas dari sak peceng. Sekarang tiao puah menuju one day no tiao. Uang sekolah anak, saya dulu ingat SPP. Saya ingat mami saya diisi SPP di kartu saya. Saya nggak tahu zaman Koci, saya aja 80.000, 90.000 lah saya ingat lah. Sekarang mana pernah terpikir saya sebagai orang dewasa,
Sebagai orang tua bayar sekolah anak juta-juta. Bahkan di beberapa sekolah saya dengar belasan juta bayar uang sekolah anak. Hei, sadarkah kita bahwa saudara dan saya hidup di zaman yang seperti ini? Ngisi bensin gopeceng udah biasa, murah. Lah inevitable kok mobilnya mesti diisi bensin. Masa gua nawar pakai air aja? Kan gak bisa. Pemerintah bilang bahwa di kemudian hari generation Vincent atau generation Z, Gen Z, Alpha mungkin akan sulit punya rumah. Kita tidak tahu dunia akan seperti apa. Betul saudara? Nah oleh karena itu saya mau ajak saudara melihat perikop ini. Berharap apa yang saya bisa sampaikan ini bisa menjadi sebuah reminder. Sebuah kekuatan buat kita menghadapi tahun-tahun mendatang. Nah yang menarik dari kisah ini ada dua respon, betul? Respon daripada Marta dan respon daripada gak ada. Maria gak merespon apa-apa. Maria nggak ngomong apa-apa. Nah yang menarik saya mau ajak saudara lihat dulu. Marta bilang begini, Tuhan tidakkah engkau peduli? God, don't you care? Tuhan, endakkah kau peduli bahwa aku melayani seorang diri? Suruh dia bantu aku dong Tuhan. God, don't you care about the food? God, don't you care about the comfort? God, don't you care about everything? Yang mungkin di saat itu Marta berpikir bahwa itu sesuatu yang baik untuk dia beri kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apa Tuhan sebenarnya mempeributkan apa yang Marta buat? Waktu saya coba renungkan, apa yang Tuhan ributkan? Lalu jawab respon yang kedua dari Yesus, dia bilang begini, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Isu daripada Marta bukanlah pekerjaan yang dilakukannya saudara. Yes, the things gets to be done. Saudara gak kerja, saudara gak dapat gaji. Saudara gak dapat gaji, saudara gak bisa bayar uang sekolah anak. Even saudara berdoa kepada anugerah Tuhan, tiba-tiba uang sekolah langsung gratis. Anda. Pekerjaan perlu ada diselesaikan. Tanggung jawab perlu diselesaikan. Ministry perlu berjalan. Anak-anak perlu dibesarkan. Makanan di meja makan harus tetap ada. Listrik harus tetap dibayar. The things gets to be done. Tapi kenapa Yesus melakukan itu? Kenapa Yesus bilang, Marta, kamu khawatir dan worry too much? Isu dibalik apa yang dilakukan Marta adalah keresahan dan kekhawatiran. Ada sebuah underlying worry. Ada sebuah situasi batin yang gak tenang. Ada sebuah situasi sikap hati yang meletakkan kekhawatiran, keresahan di atas pribadi Kristus. Nah, perbedaan Maria dan Marta. Marta sibuk mendengarkan dirinya sendiri. Sedang Maria sibuk mendengarkan Kristus. Dikatakan begini, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengerin perkataan Tuhan. Tidak dicatat, Lukas nggak bilang Tuhan ngomong apa. Pertanyaan saya simpel, apakah saat ini engkau dan saya sedang sibuk dengerin suara Tuhan? Tidak. Marta memilih apa yang dia pikir baik untuk Tuhan, tetapi Maria memilih apa yang Tuhan pikir baik tentang dia. Marta mungkin berpikir, oh Tuhan datang. Saya mau ajak saudara berimajinasi sedikit. Kalau Yesus hari ini datang ke sini, datang ke sini. Kira-kira saudara mau apa? Jesus,
Please duduk. Mungkin semprot dulu. Oh mungkin AC-nya. Kita pikir kita perlu mempersiapkan semua yang terbaik untuk Yesus. Tapi kita belum mengerti sebenarnya apa yang Yesus mau. Mungkin kita juga sibuk. Wifi dulu. Betul saudara? Martha memikirkan many things. Tapi Maria memikirkan one thing. Apa yang dipikirkan Martha? Baik. Tapi yang dipilih oleh Maria adalah the greatest one. Lawan daripada the greatest is always the good. Lawan dari sesuatu yang terbaik adalah yang baik. Nah, saudara, Tuhan ingin kita memiliki sikap seperti Maria. Ada waktu duduk dekat Tuhan dan dengarkan Tuhan. Karena waktu kita bergeming, karena waktu kita lagi diam, kita lagi memberikan space untuk lawan bicara kita berbicara kepada kita. Waktu kita sedang diam, kita sedang mempertunjukkan sebuah attitude hati. Kita menghormatinya. Dan disitulah saudara dan saya belajar mengenal. Diam akan membukakan banyak hal dalam kehidupan. Diam adalah bentuk komitmen kita kepada Dia. Diam adalah bentuk kerendahan hati. Diam adalah bentuk penundukan diri. Tanpa diam, tidak ada pengenalan. Tanpa pengenalan, tidak ada kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak ada kualitas. Dan tidak ada kualitas, tidak ada kemuliaan. Nah saudara, diam adalah sebuah latihan kerendahan hati. Betul tidak? Waktu kita diam duduk dekat Tuhan, kita gak perlu lakukan banyak hal untuk mengesankan Tuhan kok. Waktu kita pikir, waktu kita lakukan banyak hal, kita sedang belajar untuk melayani Dia atau kita belajar untuk mengesankan Dia. Bagi Yesus, ketika kita bersama-sama dengan Dia itu sudah cukup. Anak manusia datang untuk melayani, dan bukan untuk dilayani. Nah seringkali saudara, kita berpikir untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini kita perlu do the best. Oh betul. Untuk mendapatkan yang terbaik dalam hidupan ini kita perlu do the best. Namun sesungguhnya kita do the best karena kita telah mendapatkan yang terbaik. Betul tidak? Kita melayani bukan untuk dapatkan yang terbaik. Karena kita telah mendapatkan yang terbaik, oleh karena itu kita melayani. Pada akhirnya saya come up dengan ujung daripada perenungan saya yang saya mau share pagi ini. Bisa diam atau tidak bisa diam. Mau diam atau tidak mau diam. Semuanya adalah pilihan kita. Tetapi semua itu hanya mengekspresikan sikap batin. Semuanya itu pada akhirnya akan mengekspresikan siapa posisi terpenting dalam hati kita. Kristus atau tagihan yang harus dibayar. Kristus atau masa depan anak-anak saya gimana. Kristus atau bagaimana dengan kesehatan saya. Kristus atau bagaimana, you could name it. Hanya bisa dibuktikan apakah saudara bisa diam atau tidak. Nah saudara, sekali lagi, bicara diam is not
just about gesture. Ya, saya mempercayai kita perlu belajar untuk bisa gestur, kita duduk diam. Tapi saya mau ajak saudara melihat suatu titik berat bahwa bicara diam di dalam sebuah gestur sikap batin. Kalau saudara perhatikan hari-hari ini, gak tahu saudara baca berita atau tidak. Tapi beberapa minggu ini saya mendengar berita ada anak-anak mahasiswa loncat dari gedung. Yang terakhir One Direction loncat, saya gak tahu, belum tahu nih penyebabnya kenapa. Oh, drugs ya. Terus ada anak pendeta bunuh diri. Nah saudara, zaman akan membawa kita melihat ke depan bahwa ternyata di depan sana nanti akan banyak orang yang mengalami namanya duck syndrome. Sindrom bebek. Terlihat seperti tenang, baik, gak ada problem, semua oke, semua baik-baik aja. Tetapi sikap batinnya seperti bebek mengayuh kakinya di dalam air. Mengerikan. Tekanan sosial, tekanan ekonomi, tekanan keluarga, tekanan apapun. Inevitable. Saudara ada dan saya ada di dunia yang seperti itu. Nah, oleh karena itu ini pesan yang penting saudara. Kembali ini adalah pilihan kita. Tapi kalau saudara mau menangkan kehidupan saudara, saudara mau akhiri 2024, saudara mau masuk 2025 dengan glorious, dengan kekuatan. Tapi saudara mau stay, it's okay. Kami di tempat ini gak bisa lakukan apa-apa. Saudara dan saya ada dalam dunia di mana kita menuju yang namanya darurat keheningan. Tadi saya bahas sama Giselle di ruang meeting sana. Bagaimana kau menghadapi anak-anak Gen Z dengan Alpha? Wah, anak Gen Z sama Alpha, ambil handphonenya dari mereka. Untuk berantem dulu. Betul? Manusia sulit untuk diam. Seorang matematikawan nama Blaise Pascal, dia bilang begini. Ketidakbahagiaan manusia berasal dari tidak bisanya diam manusia di dalam keheningan. Kita mungkin banyak temukan atau bahkan kita sendiri malam-malam udah mau tidur, nggak bisa tidur, buka handphone. Ya mungkin sesuatu yang dilihat baik, it's okay. Scroll. Sendirian sih, di kamar sih, nggak lagi ngapa-ngapain, lagi mager sih. Scroll. Aduh pengen ke WC, dah keluar lu, ke pinggir lu, ke pinggir. Memang di tol. Ke WC, melakukan aktivitas WC, scroll. Balik lagi ke kasur, sebelum ambil guling, scroll. Tidur, besok pagi bangun, pagi-pagi hal yang pertama yang dilihat, handphone lagi. Masuk ke WC pagi-pagi, bawa handphone lagi. Mau pergi sekolah di jalan, buka handphone lagi. Betul saudara. Dan selama mungkin di sekolah saudara gak lihat handphone, tapi saudara penuh dengan banyak informasi, dengan banyak perjumpaan sosial dan hal sebagainya. Kamu tanya, kapan waktu saudara untuk diam? Kapan waktu saudara untuk diam? Dan saudara berpikir, saudara penuh dengan kekuatan untuk saudara hadapi masa depan. Tapi saudara tidak memilih untuk saudara mengambil waktu untuk saudara diam. Hanya diam. Dari dulu pun Alkitab telah mencatat. Paulus katakan begini.
1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Setuju saudara? Atau di sana ada yang belum setuju? Kesudahan segala sesuatu belum dekat. Nah, pesan Paulus ngomong gini, karena itu kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Rupa-rupanya kalau kamu gak tenang, kamu gak berdoa loh. Rupa-rupanya kalau kamu gak tenang, sulit buat kamu untuk berdoa loh. Yesaya ngomong gini, perjanjian lama. Dengan bertobat dan tinggal di dalam diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. But the interesting, kata berikutnya, tetapi kamu enggan. Yesaya telah menuliskan apa yang Blaise Pascal sebut. Tetapi kamu enggak mau, tetapi kamu enggan. Kamu bilang, dia kejar saya pakai kuda. Oh, saya pakai akal strategi kelihayan. Networking, saya pakai kuda yang lebih cepat. Tadi kau prophetic. Waktu Tuhan bilang, tunggu diam. Tapi saudara gak tahan, saya akan ambil banyak tindakan yang mungkin shortcut. Hei, Alkitab ngomong, kalau kamu pakai kuda yang even tangkas, kau pakai cara yang paling hebat, kau pakai cara yang luar biasa, terhitung, terstruktur, aman, resikonya minim. Hei, kuda yang akan kejar kamu lebih cepat. Alkitab yang ngomong. Betul tidak? Nah kalau begitu gimana? Diam. Sulit tak? Sulit. Waktu kau dalam kesulitan, waktu kau dalam tekanan, waktu kau dalam himpitan, kau telepon orang, orang tidak ada yang ngertiin kamu. Sedangkan tekanan secara waktu, tekanan secara financial, tekanan secara apapun, disebutkan tagihan kah? Mengejarmu. Dan kau diminta untuk diam. Sulit tak? Sulit tidak? Sulit tak? Tapi tahukah saudara? Diam akan menghasilkan kekuatan. Diam akan meng-guide kita dalam memutuskan. 2 minggu belakangan ini saya hektik. Saya kelelahan sekali. Saya capek. Saya berdoa sama Tuhan. God, I work so hard. Yes, he's right. Tapi waktu Tuhan bicara ayat ini. God, saya punya anak 3 laki-laki. Aku gak sempurna. Emosi saya gak karuan. Di sini ada Cencen. Nah, suatu kali saya bilang sama Cencen, hari Rabu saya ingat. Makanya meeting pastoral saya gak komen apa-apa di grup. Mungkin karena saya gak lihat grup juga. Saya matikan handphone saya. Saya masuk kamar saya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Saya gak keluar kamar saya. And you know what? Apakah masalah selesai semuanya? Enggak. Tapi pagi-pagi ketika saya bangun, saya bilang sama istri saya, I feel so fresh. I feel so fresh. Saya bergulat dengan Tuhan, saya bergumul dengan Tuhan mengenai semua situasi kehidupan saya. Saya mau kasih, saudara, hari ini kau datang dengan beban hidup. Kau datang dengan seluruh turbulence yang terjadi dalam hidupanmu, yang mungkin orang lain gak ngerti. Hei, saya mau kasih, tutup kamarmu, masuk kamarmu, tutup handphonemu, tutup semuanya. Panggil nama dia. Diamkan batinmu di hadapan Tuhan. Diam, buka telingamu, tanya Tuhan, Tuhan saya perlu apa? Gak ada yang lihat, gak perlu juga ada yang lihat. Tapi dengkulmu yang pada akhir akan membawamu membereskan semua situasi yang ada. Shut down. Gak perlu saudara post di Instagram, gak perlu. Gak perlu saudara post Instagram lagi renungkan firman lagi, gak perlu saudara. Saudara gak perlu juga post pengkhotbah yang luar biasa, boleh sih kalau itu. Cuma masuk gini, bukan itu yang jadikan kamu kuat. Sesuatu yang di unseen things, yang dilakukan, yang gak ada,
Gak ada itu yang bikin kamu kuat kok. Itu bikin kamu get up dalam hidup. Jalan lagi. Sakit biarin. Susah coba lagi. Fail bangun lagi. Itu apa yang bisa bikin kuat? Hei, saya mau kasih tau, itu cuman kekuatan supranaturalmu. Karena apa? Waktu kamu expect kamu datang ke bapak rohani, ke mentor rohani, ke konseling, apapun siapapun itu kena. Kau berpikir kau temukan sesuatu, ya mungkin kau temukan sesuatu. Tapi sama kekuatan bukan datang dari situ. Tapi kekuatan datang waktu engkau makan makanan dari Tuhan. Makanya firman Tuhan, the message bilang gini, Mary has chosen the best part. It is the main course. Ini adalah porsi yang utama. Nggak salah dengarkan khotbah, bagus. Tapi saya mau kasih, jangan jadi pecandu khotbah dong. Makan dari makananmu sendiri. Oh mungkin waktu kau berdiam, Tuhan bangkitkan ada sebuah pujian lama yang kau ingat waktu kau bertobat dulu. Tiba-tiba itu membuat matamu melek. Kau bisa semangat lagi. Tiba-tiba tadi saya suka dengan kau cisai gini. Waktu kau diam, kau dengar, diam, tidak ada suara, kau diam. One word can change your life. Betul? Tadi kau doa seperti itu kan? Waktu diam, kau curahkan isi hatimu, Tuhan aku pengen nyerah Tuhan. Tiba-tiba ada satu kata maju. Bangkit lagi. Tuhan aku gak berharga, berharga. Nah kekuatan itu dari mana? Dari Tuhan. Nah saudara, saya berdoa ini menjadi pesan yang profetik. Untuk saudara masuk di 2025. Saya mau tutup dengan saudara melihat Mazmur 131. Minta tolong dibukanya dan Mazmur 131 ada gak? Ayat 1. Biarlah sungguh ini boleh menjadi doa kita. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Oke, 1-3 Den boleh tolong. Tim musik boleh bantu saya sama-sama. Ya. Saya bacakan ya. Nyanyian Ziarah Daud. Judul perikop dari 131 ini adalah menyerah kepada Tuhan. Saya enggak tahu sekali lagi. Situasimu berbeda dengan situasi saya. Peperanganmu berbeda dengan peperangan saya. Tapi kita bisa memilih kesamaan. Kita mau membiarkan kebisingan menguasai kita. Terus menerus over and over and over. God don't you care, God don't you care. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan Mary, menyalahkan sesama. Tuhan endakkah kau peduli, Tuhan endakkah kau peduli. Ini makan perut ini gimana. Tuhan orang lain gak gitu, Tuhan Kak Oci gak gitu, Tuhan Kak Oci sih, Tuhan dan Tuhan. Atau kamu mau mulai? Just sit in the feet of the Lord. Dan terus mendengarkan. Tuhan aku tidak tinggi hati. Dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Saya sama Cen pernah ngomong begini. Saya itu terberkati dengan corgi saya namanya Nara. Oleh lampu tolong dipadamkan. Saya punya corgi umur 2,5 tahun. Dan setiap kali saya makan di meja makan, dia datang. Dia tahu bahwa saya gak kasih makanan ke dia. Tapi satu hal yang dilakukan oleh Nara. Dia mepet ke kaki saya. Dia duduk dan dia menunggu. Tiba-tiba waktu saya ingat firman Tuhan bahwa anak manusia gak bisa tolong. Itu ada kisah di mana wanita datang kepada Yesus. Tapi wanita ini ngomong begini,
Tuhan, tapi anjing pun makan remah-remahan dari meja tuannya. Saya bilang saya terberkati lewat apa yang disikap daripada Corgi. Corgi saya datang. Dia diam dan dia terus lihat saya. Bukan lagi apa yang saya bisa kasih ke dia. Hei, waktu kau datang sama Tuhan, bukan lagi bicara apa yang Tuhan bisa kasih. Tapi kau memperunjukkan sebuah sikap hati bahwa kau menyerah di hadapan Tuhan. Kau sungguh-sungguh takluk kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu begini, kekuatan muncul dari situ. Kekuatan bukan muncul dari tempat yang lain. Terus sejenak di hadapan Tuhan. Yesus mengerti hal ini. Dia pergi menyendiri. Di hari-harinya atau bahkan setelah dia melakukan pelayanan. Dia pergi menyendiri untuk rest. Oh, kita sudah dengar isu rest berkali-kali over and over and over. But the question is adalah apakah kita menerapkannya dalam kehidupan kita? Yesus yang adalah sahabat itu sendiri. Kalau kau mau menangkan tahun ini. Hey, yang pertama bukan dengan akalmu, bukan dengan strategimu, bukan dengan caramu. The first thing yang kau perlu lakukan adalah kau duduk diam di hadapan Tuhan. Duduk diam di hadapan Tuhan. Barulah kau akan tahu you are the next step. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Firman sederhana. Firman yang sangatlah basic. Firman yang tidak panjang. Tapi aku tahu, aku percaya bahwa ini datang dari hatimu untuk jemaat ini Tuhan. Adalah sungguh apa yang hamba-Mu bisa lepaskan di tempat ini terbatas. Tapi kuasa Roh-Mu sanggup menembus kedalaman batin, menembus kedalaman jiwa, menembus seluruh benteng pemikiran manusia Tuhan. Mari Roh-Mu yang kudus, Engkau yang meneruskannya. Engkau yang meneruskannya. Sampai jemaat tempat ini mengalami encounter dengan-Mu Tuhan. Every day, every time. Karena hanya itulah kekuatan kami untuk menghadapi tahun-tahun mendatang. Untuk itu kekuatan kami, untuk kami menghadapi tahun-tahun mendatang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan selesai beribadah, selesai berjumpa di tempat ini. Tapi Roh-Mu yang kudus berbicara terus di batin kami terkait hal ini Tuhan. Biarlah itu mengusik batin kami Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Karena pada akhirnya one day nanti juga itu kami selesai di bumi ini. Hanya pribadi kami jumpa dengan pribadi-Mu kan. Terima kasih hai dalam dan demi nama Yesus. And everybody say amen. Selesai, silakan coach.